Halo teman-teman dari investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Aisyah Teknikal dan Teknologi Harian. Seperti biasa, kebetulan ini hari Selasa, 9 September 2025. Hari yang cukup menarik, IHSG lanjut koreksi 1,78%, candlenya solid, sempat rebound sebenarnya, cuman sudah lanjut melemah lagi. Dan seperti biasa, nanti kita akan membahas IHSG dan juga beberapa sampilan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nanti teman-teman bisa kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya ketika saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pastikan saya jawab kalau ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator sisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat tanggal seharian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Satu hal yang baru di cuan-cuan saham, ada grup Telegram yang untuk publik itu gratis alias free ya. Bagi teman-teman yang pengen bergabung ke grup Telegram CCS Public, bisa tinggal klik link Telegram yang ada di deskripsi. Sesekali kita akan ada view saham, stock pick, watchlist, discuss, dan lain sebagainya. Tapi bagi teman-teman yang pengen bergabung grup Telegram cuan-cuan saham yang premium, bisa. Caranya tinggal teman-teman buka di YouTube cuan-cuan saham, ada video pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Simak infonya sekitar 5-6 menit, dan kalau misalkan sudah copy, mau mendaftar tinggal mendaftar melalui link Google Form yang ada di deskripsi video tersebut. Jadi di video pendaftaran grup premium cuan-cuan saham ada Google Form, tinggal mengisi form yang ada, mengikuti langkah-langkahnya, dan ketika sudah submit tinggal menunggu invitasi. Bedanya dengan yang free apa? Jelas akan lebih intens ya, baik dari discuss, stock pick, view saham, dan lain sebagainya. Ada yang baru juga dari cuan-cuan saham ya, ini ada YouTube membership. Jadi ini saya mencoba provide untuk teman-teman yang mungkin tidak ingin pindah ke Telegram, tidak menggunakan Telegram, dan hanya ingin menggunakan YouTube. Jadi di cuan-cuan saham ada YouTube membership ini. Caranya kalau teman-teman pengen join, nanti dibuka YouTube cuan-cuan saham, lalu di sebelahnya tulisan subscribe akan ada tulisan join. Nah, teman-teman bisa tinggal pilih aja, programnya itu semua sama, dan ya lebih kembali ke masing-masing seperti itu. Konten spesialnya apa? Jadi setiap minggu akan ada outlook market ya untuk yang membership ya, dan juga ada stock pick khusus yang mingguan seperti itu. Jadi ada 1-3 saham yang bisa dieksekusi dalam waktu seminggu ke depan. Kenapa nggak banyak? Karena kita kan tidak ada live ya, maksudnya diskusi secara langsung. Cuman setiap minggu doang saya kasih stock pick dan juga view saham. Jadi ya saya juga memilihkan sahamnya sangat selektif, saham-saham yang bisa dipegang mingguan, swing, dan lain sebagainya. Itu udah saya sortirkan semua lengkap dengan trading plan-nya seperti itu. Jadi yang pengen bergabung, kalau mau ke Telegram bisa ke yang grup premium. Kalau misalkan tetap pengen YouTube, bisa tinggal join untuk membership YouTube cuan-cuan saham. Oke, itu tadi sedikit info. Kita langsung masuk ke IHSG, di mana hari ini IHSG turun 1,78%, candlenya solid, dan transaksinya pun juga besar. By view sebenarnya sudah agak tidak enak ya IHSG ini. Kenapa? Karena dia sudah patah uptrend ya. Jadi IHSG ini kan dia punya uptrend ya sejak kemarin bottom di bulan April. Sebelumnya kan di sini dia downtrend. Kita sedikit review ya. Di sini kan IHSG punya downtrend. Ini dia punya downtrend, sudah berhasil di break ya. Break, retest, terus bullish ya. Dan kemarin IHSG punya uptrend nih. Uptrend line ya. Dia kena rebound, dan sekarang kalau kita lihat sudah patah dan sudah close di bawah uptrend line seperti itu. Jadi ya bisa dikatakan kita sudah keluar dari uptrend. Tapi apakah sudah downtrend? Belum ya, opsinya masih sideways seperti itu. Maksudnya gimana Mas? Maksudnya kita tren ini kan ada 3, uptrend, downtrend, dan sideways. Kalau misalkan kita tidak uptrend atau uptrendnya sudah patah, maka opsinya adalah sideways dan downtrend kayak gitu. Dan apakah ini sudah downtrend? Saya rasa belum. Kalau mau downtrend, IHSG harus jebol 7550 ya. Karena low terakhir di sini 7550, dan kalau IHSG jebol 750, maka IHSG akan officially downtrend karena dia punya structure lower high dan lower low. High, low, lower high, lower low. Itu kalau jebol 7550. Pasti ketika downtrend pun juga ada rebound, naik, turun, naik, turun, naik, turun, dan seterusnya. Cuman ya kita beats against market lah, karena kita kan cuma bisa ngelong ya, sedangkan marketnya sedang koreksi karena trennya reversal seperti itu. Untuk sekarang kita bisa asumsikan masih sideways selama dia belum jebol 7550 ya. Kita anggap ini dia sedang ranging.
atau sideways dari 7550 sampai area 8000 ya. Siapa tahu bisa aja dia kena support lalu rebound masuk ke sideways-nya, itu bisa juga. Atau kalau misalkan dia jebol 7550 ya sudah, tinggal kita nikmati downtrend dari IHSG. Kalau misalkan ditanya potensinya ya, kalau ditanya potensinya sebenarnya sih saya melihat ada potensi breakdown. Kenapa? Karena kalau teman-teman tahu sendiri ya, itu Big Bang kan semuanya buangan sampai saat ini. Jadi ya ada potensi kita beberapa waktu ke depan akan masuk ke fase downtrend atau reversal gitu. Apakah reversalnya panjang atau pendek itu yang belum kita tahu. Yang jelas kalau misalkan IHSG besok jebol 7550 maka kita akan valid reversal seperti itu. Untuk sekarang posisi masih di support, jadi ada potensi rebound juga. Tapi kalau misalkan dia jebol 7550, nextnya itu 7450. Dan kalau dia jebol yang 7450 maka ya mungkin bisa 7200, 7300 itu juga bisa juga. Yang penting sama, selalu batasi resiko, pilih saham-saham yang oke dan lebih selektif karena marketnya sedang posisi seperti ini. Tuh, untuk IHSG kalau kita lihat dari moving average juga kayaknya juga udah pada patah ya. Ini EMA 20-nya udah jebol, tinggal EMA 50 doang. Kalau dia breakdown lalu dead cross, ya bersiap-siap aja untuk koreksi lebih dalam. Seperti itu. Kalau kita hidupin EMA 200, masih lumayan jauh. Bisa aja kita juga koreksi sampai ke 7200-an ini ya. Jemput EMA 200-nya, itu bisa juga. Yang jelas itu sih, untuk sekarang batasi resiko di 7450 ya tadi ya. 7550. Seperti itu. Oke, untuk IHSG kita langsung masuk berapa saham pilihan. Kebetulan untuk view kali ini saya pengen bahas banyak perbankan secara komprehensif ya. Karena kalau kita lihat view-nya agak kurang enak, pasti teman-teman bertanya view-nya Big Bang gimana, dan lain sebagainya. Jadi kita coba bahas. Saya mulai dari BBCA ya, yang mana hari transaksinya gede banget, 4,5 triliun. Itu bukan kaleng-kaleng ya. Dan kalau kita lihat juga value asingnya pun juga keluarnya besar. Ini distribusi juga seperti itu. Oke, kita bahas BBCA di mana hari ini dia turun 2,27%. Candlenya solid dengan volume yang besar dan terjadi lower low seperti itu. Kita bahas bigger view-nya BBCA dulu. Ya, kita pakai monthly sedikit review ya. Nih, di mana BBCA ini sebenarnya dia juga punya uptrend dan sudah patah ya. Terakhir ini kan dia terlihat swing low itu kan di COVID tahun 2020 dan setelah itu dia bullish sampai kemarin all time high di tahun berapa tuh? 2024 ya. Ini dia puncaknya 10.800. Lalu setelah itu terlihat dia patah dari uptrendnya. Nih, ini juga sebenarnya cukup rapi ya teman-teman ya kalau kita perhatikan, karena di tempat dia reversal pun juga sudah jadi resist ya. Di sini kan dia uptrend, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high dan seterusnya sampai akhirnya dia patah. Lalu kemarin naik sampai 9.000 itu pullback, yang sebelumnya support become resist, lalu sekarang dia terlihat melemah. Nah, untuk saat ini kalau BBCA dia sampai jebol 7.275, maka saya rasa agak dalam ya untuk BBCA, dan jelas itu bakal ngefek ke IHSG. Jadi ya agak disayangkan memang kemarin rally Big Bang nggak ikut, ini koreksi turunnya pakai Big Bang seperti itu. Nah pertanyaannya kalau misalkan dia jebol 7.300, targetnya kemana? Targetnya ke 6.500 sampai 6.000 ya kalau jebol 7.300, dan area tersebut juga sepertinya akan pas dengan Fibonacci 0,618 di area pullback ya, ini sekitar 6.200 sampai 6.000 seperti itu. Jadi ya kalau ditanya ada potensi ke sana, saya rasa ada potensi. Kenapa? Ya karena itu asingnya tuh konsisten banget jualan di BBCA dan tinggal menunggu price action-nya aja. Kalau memang dia nanti jebol 7.300, ada potensi dia ke 6.500 sampai 6.000 untuk BBCA. Nah, posisi sekarang juga dari 7.500 ya, tinggal kelas defense-nya doang di 7.250. Kalau memang dia jebol area tersebut, maka ada potensi BBCA akan turun lebih dalam sampai ke 6.500 bahkan ke 6.000 ya, melanjutkan downtrend-nya. Kalau kita lihat transaksinya ini ya, sudah kelihatan memang dari dulu BBCA ini bandar value-nya nggak enak banget ya, bandarnya jualan terus, nggak ada akumulasi sama sekali, nggak ada perlawanan sama sekali ya, net sell-nya gede. Dan kalau kita gunakan indikator foreign flow ya, yang mana itu sangat fit dengan Big Bang kita, sama asingnya pun jualan terus. Dan kalau kita perhatikan ya, ini bahkan asingnya udah overlap ya. Jadi kalau kita lihat sebelumnya kan dia ngikutin harga, tapi ini bahkan sudah sampai 7.200 asing exitnya
seperti itu. Dari pergerakan foreign flow juga sama, asingnya jualan terus. Jadi ya what did you expect lah, terlepas dari apapun nanti katalisnya, apakah ekonomi Indonesia atau menteri keuangan atau apapun itu, cuman ya by price action kalau misalkan dia jebol 7275, BBCA bisa lumayan dalam. Jadi ya batasi resiko aja. Hari ini pun juga sama, transaksi 4 triliun itu big distribusi ya. Yang jualan ini ada YUBK, KZRX, ini Avenger di kanan semua dengan value yang bukan kaleng-kaleng. Jadi ya ternyata malah IDX Finance-nya yang pada putar balik dulu. Seperti itu. Batasi resiko aja. Gunakan area-area tadi. Itu untuk BBCA. Kita lanjut. Saya pengen bahas Bank Mandiri juga. Ini ya, kita bahas banyak big bank hari ini. Karena pergerakannya juga ya signifikan lah. Seperti itu. Sebelum ke view kecil seperti biasa, sama saya juga pengen lihat view besar dulu di monthly, di mana hari ini Bank Mandiri hari ini turun 4%. Itu angka yang besar ya untuk sekelas big bank kita. Dan ya close-nya juga agak kurang enak. Mirip view-nya kayak BBCA tadi, Bank Mandiri ini juga setelah dia bottom di tahun 2020, kemarin rally sampai tahun 2025. All time high di sana. Nih ya. Tuh, dia rally higher low higher high higher low higher high higher low higher high higher low higher high dan seterusnya sampai puncak di harga 7.300. Di sana dia terjadi double top 1, top 2, lalu dia breakdown. Pullback juga kemarin sampai 5.500 ke neckline ya. Di sini dia support. Dan ketika di breakdown dia menjadi resisten seperti itu. Dan kalau misalkan dia lower low maka akan melanjutkan penurunannya seperti itu. Sama juga terlepas dari apapun katalisnya ya, price to discount everything. Harga itu sudah tercermin dan ini dia leading indicator. Pasti nanti beritanya muncul belakangan. Ada yang bilang kalau Bank Himbara kita akan dibebani oleh Koperasi Merah Putih. Nanti kan itu kan dananya kan dari big bank kita ya, nanti NPL-nya juga kayak gimana dan lain sebagainya, nggak ada yang tahu. Cuman yang atau ekonomi lah atau apapun itulah, yang jelas dari price action Bank Mandiri pun juga agak tidak enak seperti itu. Nah, mirip kayak BBCA tadi, pertanyaannya kalau Bank Mandiri kalau misalkan dia jebolnya di berapa, yaitu di 4250. Posisi sekarang dia di 4310 ya. Artinya tinggal sedikit lagi. Kalau misalkan 4250-nya jebol, maka terjadi lower low dan Bank Mandiri akan melanjutkan penurunan. Kita tarik dari bawah 4250 sampai high-nya di neckline itu di 5575. Dan target lower low-nya adalah di sini 3800 sampai 3590 kalau dia jebol 4250. Area tersebut masih Fibonacci 0,5, beda kayak BBCA ya yang langsung ke 0,618 seperti itu. Jadi ya untuk sekarang Bank Mandiri mungkin bisa batasi resiko di 4250. Kalau memang dia jebol dan patokannya kita pakai closing ya. Kalau dia close di bawah 4250 dengan volume yang besar, maka besar potensi Bank Mandiri bisa ke 3800-an sampai 3500-an seperti itu. Kalau kita lihat transaksinya untuk hari ini pun juga sama, distribusi juga. Dan kalau kita gunakan bandarmologi, ini juga sama, distribusinya sangat konsisten dan masif ya. Sejak puncaknya di September 2024, buangannya terus-menerus. Kalau kita gunakan foreign flow pun juga cenderung sama, asingnya buang terus. Jadi ya what did you expect lah dari bandar yang jualan terus. Gimana-gimana nggak bisa dilawan ya. Untuk big bank kita mau nggak mau, suka nggak suka, bandarnya adalah asing. Kalau asingnya nggak bagus ya dia pasti akan turun. Terlepas dari apapun, apakah fundamentalnya atau nanti rupiah mau anjlok dan lain sebagainya, saya juga belum tahu. Tapi ini kalau dilihat dari view-nya sih cenderung pada minta koreksi seperti itu. Yang penting sama, tadi gunakan 4250 sebagai toleransi akhir lah ya kalau kita bilang. Transaksi juga sama, seller 13, buyer 72, big distribusi semua, yang jualan pun juga bukan kaleng-kaleng. Yang beli pun juga cenderung ke retail semua, ini berjajar di kiri. Tuh, dan ya, batasi resiko. Tuh untuk Bank Mandiri, kita lanjutkan. Antam saya belum pengen bahas sih. Dia udah kena 39 tadi ya, lalu ada reject, asingnya TP. Ya mungkin ini rupiahnya juga mau melemah, bisa juga ya, walaupun goldnya masih lanjut. Kita bahas Bank BRI. Sekalian aja kita bahas semua big bank. Bank BBRI hari ini
Mungkin nanti yang nggak kebahas BBNI, atau kalau dia muncul juga kita bahas sekalian ya. Oke, kita bahas BBRI di mana hari ini dia turun 2,82%. Candlenya solid, volumenya pun besar juga. Terakhir kita bahas di sini ada potensi dia higher high ya. Cuman agak disayangkan dia cuman kena false break lah. Ini bearish trap. Dibawa naik dulu lalu diguyur sampai sekarang di angka 3.790. Nah, sebelum ke view kecil, saya pengen ke view besar dulu, yang mana ini juga masih valid ya view-nya, di mana Bank BRI ini punya structure downtrend juga ya. Sama kayak yang lain, dia sudah patah dari uptrendnya. Nih, di sini kan dia punya uptrend ya, dan sudah patah tuh. Dan sama, dia juga retest. Kalau ini langsung jadi downtrend channel ini, dia pullback view-nya. Breakdown, pullback, lower low, lower high. Nah, kalau pair ya nanti dia akan lower low. Seperti itu. Nah, untuk Bank BRI jujurly agak beda dibandingkan Bank Mandiri maupun Bank BCA tadi ya. Tuh, kalau dia toleransinya masih ada di angka sini, sekitar 3.360 ya. Yang mana kalau misalkan 3.360 itu jebol, view-nya agak kurang bagus. Seperti itu. Untuk sekarang dia posisi masih di area support sebenarnya, beda kayak tadi ya BCA sama Mandiri. Ada support di 3750 sampai 3650. Kalau area tersebut dijebol, nextnya 3570. Kalau masih jebol lagi, nextnya di 3360. Dan kalau misalkan masih jebol lagi, BBRI berpotensi ke 3000 seperti itu. Jadi gunakan area-area tadi, biarkan market yang mengkonfirmasi. Kalau memang dia jebol, volume gede, closingnya tidak ada perlawanan, maka ada potensi BBRI bahkan bisa sampai ke 3000-an seperti itu. Kalau kita lihat transaksinya ya, ini juga lumayan sama hari ini, terjadi big distribusi juga, yang jualan nih kayak gini, yang beli pun juga retail berjejer. Yang agak beda dari Bank Mandiri adalah at least dia tuh kemarin sempat dikumpulin. Makanya kalau dari price action harganya agak mendingan ya dibandingkan Mandiri sama BCA tadi. Tuh agak nyamping lah bahasanya. Nih, jadi ya bukan bagus tapi mendingan. Kalau dari foreign flow pun juga masih cenderung konsisten walaupun kemarin ada tarikan seperti itu. Ini paling mendingan ya untuk saat ini BBRI. Tapi ya kalau ditanya apakah saatnya add portfolio Big Bank, saya rasa mendingan agak nanti aja sih, wait and see dulu seperti itu. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Itu untuk BBRI. Kita lanjutkan, saya pengen coba cek PANI ya. PANI juga sebenarnya sudah kita bahas dan masih on track, tapi saya yakin hari ini penurunannya signifikan dan pasti akan ada banyak yang bertanya-tanya. Apalagi juga agak disayangkan kemarin beritanya juga terasa kayak pom-poman ya, maksudnya kayak berita bagus gitu, tapi ternyata malah dia untuk exit lah bahasanya seperti itu. Oke, kita bahas PANI di mana hari ini dia turun 8%, candlenya solid, volumenya besar dan patah dari uptrendnya. Ini yang saya maksud dari kemarin-kemarin, PANI ini ada potensi swing low setelah dia swing high. Di sini dia punya uptrend channel, ya. Terakhir dia swing high lalu nyamping. Potensinya memang swing low, tapi ternyata dia nggak swing low tapi malah patah up dari uptrendnya. Seperti itu. Di sini kan dia punya uptrend channel ya dan patah dan sudah closing di bawah uptrend line. Seperti itu. Artinya apa? Misalkan teman-teman posisi nyangkut PANI saat ini, kalau besok ada rebound, itu bisa dimanfaatkan untuk kurangi porsi dulu. Karena most likely kenaikannya akan jadi pullback untuk turun lebih dalam. Seperti itu. View-nya bearish dulu lah untuk saat ini. Nah, kalau misalkan ditanya kira-kira dia bisa koreksi sampai mana, maka ini adalah beberapa support dari PANI ya. Dia sudah jebol 13.850-nya, maka next-nya ada di 12.250, 11.000, lalu 10.000. Seperti itu beberapa support dari PANI. Untuk sekarang sih saya rasa wait and see dulu aja. Kalau misalkan ada kenaikan, manfaatkan buat trading pendek ya. Misalkan contoh nih, besok ada pantulan ya. Ini kan juga ada support di 12 ribuan. Dia mantul gitu, itu manfaatin buat exit dulu aja. Kurangi porsi. Tapi kalau misalkan teman-teman baru mau entry, ikutan mantulannya jangan lupa sell on strength. Karena ada potensi dia akan lower low setelah lower high seperti itu. Untuk resist saya rasa di sini ya 1400 sampai 14550. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau misalkan teman-teman punya average di atas itu, saya rasa agak susah untuk kejemput untuk di fase ini ya. Tapi kalau misalkan teman-teman masih punya average di 14.000 atau misalkan 14.500, kalau ada kenaikan sampai BEP bisa digunakan untuk kurangi porsi dulu seperti itu. Tadi support resistnya udah dan view-nya pun juga udah. Intinya untuk sekarang ada arah koreksi terlebih dahulu dari PANI. Untuk transaksi, price action-nya kurang bagus, transaksi pun juga auto bagus. Hari ini big distribusi semua, yang nampungin pun juga retail ya. SG, XC, AN, CC, RF dan lain sebagainya.
Ini juga sering saya bahas dari kemarin, ketika sideways-nya pani itu nggak kurang bagus. Ketika sideways di sini pani disertai dengan akumulasi, ini barang dikumpulin, tapi ketika sideways lagi di atas, barangnya dijualin ya. Jadi ya bentuknya sekarang seperti ini. Dan yang penting sama, saya yakin banyak yang punya analisa masing-masing ya untuk pani ya. Ada yang view-nya ke berapa ribu dan lain sebagainya. Cuman kalau dari saya sendiri, ini pure opini saya, dan kalau memang ada potensi untuk lanjut koreksi lah, karena dia patah dari uptrendnya. Untuk support yang kuat mungkin di sini 12 ribuan sampai 10.500. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Kalau kita gunakan VPVR ya, kita cari volume yang banyak itu di mana ketika swing kemarin, dan volumenya banyak di sini. Nah, terbuang di atas lah. Jadi ya memang digunakan untuk keluar. Ini yang biasa dibilang pullback ya. Dia turun lalu naiknya itu untuk jualan, untuk nanti lower low. Bahkan worst case kalau view-nya jelek banget, ini pani malah bisa jebol 7.300. Tapi untuk sekarang nggak usah bahas ke sana dulu dah. Kita untuk sekarang view-nya masih 12.000 sampai 10.500 dulu. Seperti itu. Ini bukan tebar fear ya teman-teman. Saya nggak ada kepentingan juga. Saya nggak pegang pani maupun mau beli pani nggak. Saya cuman pure analisa aja. Intinya dia sudah patah uptrend, dan kalau dari view saya ada potensi dia bisa ke 12 ribuan sampai ke 10 ribuan. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Itu untuk pani. Kita lanjutkan. Saya pengen coba cek ini udah kena target ya, happy cuan. BRMS hari ini gold pada kena TP sih. BPNI itu juga agak mendingan kayak BBRI kemarin. Bahas nggak BPNI sekalian lah ya, kita udah bahas 3 big bank biar sekalian. Kalau BBTN muncul saya bahas sekalian nanti. BBTN ada nggak BBTN, atau sekalian lah kita bahas BBTN habis ini. Kita bahas BBNI nya dulu, di mana hari ini BBNI turun 2,93%. Candlenya cukup solid dan volumenya pun juga terlihat besar. Untuk view-nya BBNI saya pengen ke view kecil aja, karena dia juga masih kayak BBRI ya, belum sampai structure low-nya lah. Tuh, dia masih sideways, itu di range 4.550 sampai 3.950. Dan saya rasa ada besar potensi BBNI ke sana 3.950. Dan sebenarnya by view ya, walaupun agak berat karena teman-temannya pada cenderung koreksi, kalau dia nggak jebol dari 3.950 dia bisa melanjutkan sideways, naik lagi sampai 4.550, karena saat ini dia masih sideways seperti itu. Beda cerita kalau misalkan BBNI jebol 3.950, maka dia akan ke support selanjutnya di sekitar 3.600. Jadi untuk sekarang batasi resiko di 3.950. Kalau misalkan dia jebol, ready for the next stop di sekitar 3.600-an. Kita lihat transaksinya, ini agak mendingan, mirip kayak BBRI ya. Tidak terlalu net lah, konsisten, sempat dikumpulin juga, cuman ya memang ya belum dibawa jalan. Mungkin belum saatnya untuk big bang memang untuk di saat ini. Tuh, dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Tuh, untuk BBNI kita lanjutkan WiFi. Bahas nggak WiFi? Oh, tadi mau bahas BBTN ya. Kita bahas BBTN sekalian deh. Ini sebenarnya banking yang bagus banget BBTN ini. Kalau dari analisa transaksi ya, tuh konsisten banget akumulasinya. Cuman ya mau dikatakan apa lagi, memang mintanya koreksi dulu. Oke, kita bahas BBTN, di mana hari ini dia naik 5,63%. Beda sama yang lain ya. Dia hari ini naik, kalau yang lain pada turun. Kenapa dia naik? Karena kemarin dia turunnya udah kemarin 9%. Lalu hari ini ada rebound dan closingnya gap up sebenarnya di 1.220. Bisa kelihatan kan bedanya sama big bang yang lain, karena memang dia akumulasinya paling bagus. Sering saya bahas, dan ya akumulasinya paling cakep. Kemarin sebenarnya BBTN ada view yang cakep ya. Saya pernah juga state di YouTube ada potensi penan tapi gagal. Terus kemarin juga ada potensi bullish flag, sempat dibikin break dulu ya. Hari Senin kemarin sempat break lalu dibanting, tuh gagal juga flagnya. Dan saya rasa sekarang tinggal view swing low seperti itu. Karena kalau kita perhatikan ya, BBTN ini dia punya uptrend channel. Untuk kenaikannya ada divergence juga, di mana harga ke atas sedangkan indikator ke bawah. Jadi ya kenaikannya tidak didukung oleh market lah. Kelihatan juga ketika naik dia volumenya malah mengecil seperti itu.
Dan untuk sekarang BBTN kalau memang dia mau swing low bahkan bisa sampai 1100-an di uptrend lainnya ini, seperti itu. Kalau kita tarik Fibonacci dari bawah sampai ke atas ya, dari sini sampai ke atas, ini adalah beberapa support dari BBTN. 1100 sampai 1145 itu sebenarnya sudah masuk area pullback ya. Tuh, mungkin akan ada perlawanan di sana seperti hari ini, kemarin nyentuh, hari ini sudah rebound seperti itu. Cuman kalau view-nya kurang bagus ya, maka dia akan lower low dan kembali ke area tersebut. Wait and see. Kalau tadi masing-masing big bank punya area toleransinya masing-masing, kalau BBTN sepertinya area toleransinya di 1090. Selama nggak jebol 1090 dia masih ada potensi swing high, tapi kalau jebol 1090 maka dia breakdown structure dan ada potensi koreksi lebih dalam. Buy transaksi ini yang paling bagus BBTN ini ya. Kita bisa perhatikan bandar value-nya naik terus walaupun harganya nggak naik ya. Tuh, karena iya kepentingannya beda lah. Buy foreign flow dia agak beda memang foreign flow-nya. Jadi bisa kita asumsikan pada saat tarikan kemarin yang tarik bukan asing. Ya, ini asingnya baru masuk tapi malah dia cenderung koreksi. Bahkan kita bisa artikan ini malah negatif berarti korelasinya dengan asing ya. Asing turun dia naik, asing naik dia turun. Seperti itu. Tuh, ikuti price action aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Itu untuk BBTN. Kita lanjutkan, saya pengen coba bahas unit tracker kemarin udah kita bahas ya. SSIA baru rebound tapi belum kita bahas dulu deh. Toba kemarin udah, Brand udah, BRPT udah, WRG masih dikasih rebound sih. Kemarin udah kita bahas beberapa waktu lalu, view-nya masih on track ya. RC itu masih bertengger di atas. Harum PTRO kemarin udah kita bahas ya. View-nya juga masih on track. NCKL, FUTR, aman. HMSP, rokok juga hari ini dibanting. Tuh, tapi bantingannya masih mendingan lah. Apa kita bahas satu nih? Kemarin udah gudang garam ya. Kita bahas HMSP-nya hari ini di mana HMSP turun 10,32%. Candlenya solid, volumenya gede banget, bahkan lebih besar daripada volume kemarin. Kemarin dia nge-spike, panic buying ya, yang Bu Sri Mulyani diganti. Tuh, volumenya udah gede, tapi hari ini dibanting lebih gede lagi. Sebelum bahas view kecil, saya pengen bahas view besar dulu, di mana HMSP ini sebelumnya dia saham downtrend, jelas akut banget. Bahkan kalau kita zoom out lagi ya, all time high-nya dia itu di area 5.300. Lalu setelah itu dia downtrend, turun sampai 496. Ya, terakhir dia punya downtrend ini sejak high-nya di bulan Februari 2023 sampai kemarin bottom di bulan April 2025. Ya mungkin katalisnya itu karena yang mana kita tahu Bu SMI itu kan sangat anti sama rokok ya. Cukainya dinaikin terus. Cuman siapa tahu ini sudah akan ganti ganti kebijakan. Kalau pakai monthly malah kelihatan false break, tapi ya kalau monthly belum close-nya masih nanti akhir bulan. Kalau kita pakai weekly, dia juga masih ada reject sebenarnya. Jadi ya kalau kita bilang false break ya masih bisa juga potensi false break karena dia belum breakout dari downtrend lainnya seperti itu. Tapi at least satu hal yang bagus adalah HMSP ini sudah tidak lower low ya. Karena indikasi dari downtrend itu kan lower high lower low, lower high lower low, lower high lower low. Sedangkan terakhir si HMSP ini dia sudah cenderung sideways karena dia posisinya same low ya. Dan kalau misalkan ngomongin sideways, maka strukturnya adalah same low, same high, same low, same high. Memang dia belum sampai same high ya. Kalau same high kan dia sampai 670. Kemarin naiknya sampai 645 doang. Mungkin kena supply yang ada di gap ini. Makanya dia koreksi terlebih dahulu. Untuk support saat ini posisi di support 560 itu support 1, support 2-nya di 510. Selama nggak jebol yang support 2 masih ada potensi naik ya. Dan untuk resist itu di area 670. Kalau dia breakout yang 670 itu baru bagus. Karena apa? Dia punya structure uptrend pada view yang lebih besar. Low, high, same low, higher high. Terbentuk yang namanya double bottom dan ada konfirmasi reversal dari HMSP. Jadi intinya kalau baru sideways gini biarkan market yang mengkonfirmasi, breakout 670 dia bagus, jebol 510 dia akan melanjutkan downtrendnya seperti itu. Kita lihat transaksi untuk HMSP dia masih sudah ada yang ngumpulin ya, cuman juga masih ada bantingan juga seperti itu. Ikuti price action-nya aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk HMSP saya lanjutkan, saya pengen coba cek Breeze kita bahas nggak ya? Sekalian dah.
Tadi kadung kita bahas Big Bang semua ya. Sekalian aja kita bahas BRIS, di mana hari ini dia turun 3,88%. Candlenya solid, volumenya pun juga cukup besar. Terakhir saya pengen ke view kecil aja ya. View besarnya belum pengen saya bahas. BRIS ini cenderung punya downtrend line lah, lower high, lower high, lower high, dan seterusnya. Bahkan terakhir dia nggak sampai kena atas ya, dia cuma sampai 2900, which is itu yang disebut dengan pullback ya. Most likely itu kena area pullbacknya Fibo 618 sampai 786, lalu dia terbentuk koreksi sampai sekarang di 2480. Maka dari itu ada potensi BRIS ini saat ini ya, ada potensi jebol 2360 karena dia punya lower high dan tinggal butuh lower low. Kira-kira view-nya seperti ini. Kalau memang dia pengen lower low ya, tuh. Nih, ya. Itu konfirmasinya ada di 2360. Jadi kalau misalkan BRIS itu besok jebol 2360, entah beberapa waktu ke depan ya, maka ada target koreksi sampai 2100-an. Pas nutup di area gap yang kemarin dia tinggalkan di 2200-an ini, seperti itu. Jadi ya untuk sekarang itu view-nya dari BRIS. Selama nggak jebol 2360, view ini tidak valid. Tapi kalau misalkan dia jebol 2360, ada potensi dia ke 2100 sampai 2080-an. Seperti itu. Kita lihat transaksi, sebenarnya mirip kayak BBTN ya, akumnya bagus. Cuman ya sektoralnya minta dia koreksi terlebih dahulu. Untuk foreign flow juga sebenarnya akumnya bagus. Cuman ya buy price action-nya minta koreksi dulu, seperti itu. Ini yang disebut dengan teman-teman walaupun pakai bandarmologi tetap harus punya price action. Karena kalau cuma ngikutin bandar doang, nggak tahu kapan entry exit pasti bingung. Karena kita nggak tahu time frame dia berapa lama. Siapa tahu dia akumulasi itu untuk waiting, dia akumulasi distribusi untuk rebalancing, nggak untuk tarik harga dan lain sebagainya, itu kan bisa juga. Tapi ya nih, kalau pakai price action kita jadi tahu kapan harus entry, kapan harus exit. Itu untuk BRIS. Kita lanjutkan. DSNG sudah kena target ya, 1800 happy cuan. Java, MBMA, ADI, Unilever jadi ya masih on track sih. Bumi, Real, MTech, Raja, Harta Pegas, Tins, Inco. Mungkin itu dulu aja untuk konten kali ini ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kurang dari saya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis tapi sangat berarti buat konten kata sisa ini. Sekian dari saya dan salam cuan.